Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini Sylvia Zakiah. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit materi kami tentang metode studi kalam, tasawuf dan politik Islam. Adapun pengertiannya akan disampaikan oleh saya sendiri, dan metodenya akan disampaikan oleh rekan saya, Ainu Miftahul Jannah. Langsung saja, pengertian kalam. Pengertian kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam, yang dimana ilmu kalam akan menjawab keraguan-keraguan terhadap akidah pokok tersebut. Adapun menurut beberapa pendapat, seperti menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip dari Al-Hanafi, kalam ialah ilmu yang berisi tentang alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Adapun menurut Al-Farabi, ilmu kalam ialah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam, dan seterusnya akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Di dalam ilmu kalam ini kita membahas tentang cara mengetahui secara mendalam tentang sifat-sifat Allah dan para Rasulnya dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti guna mencapai kebahagiaan hidup yang abadi. Dengan demikian, ilmu kalam merupakan ilmu keislaman yang membahas masalah akidah dan keimanan berdasarkan argumen rasional, dan tentu saja tanpa mengesampingkan nasab Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam pembahasannya, mutakalimin lazim mengetengahkan dalil rasional terlebih dahulu, lalu kemudian memperkuatnya dengan dalil-dalil nas Al-Quran dan Al-Hadis. Dari penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa ilmu kalam ialah merupakan ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Dengan demikian, seorang yang mempelajarinya dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk memiliki keimanan dan bagaimana pula cara menjaga keimanan tersebut agar tidak hilang atau rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang model-model penelitian kalam, model-model penelitian tasawuf, dan politik Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model penelitian kalam. Model penelitian kalam dibagi menjadi dua, yakni penelitian pemula dan penelitian lanjutan. Penelitian pemula adalah penelitian dasar, penelitian yang menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan penelitian lanjutan adalah penelitian pengembangan, yang dimana bahan-bahan yang digunakan merujuk kepada apa yang dihasilkan oleh penelitian pemula. Yang pertama, model Abu Mashhur bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi al-Samarqandi yang menulis buku berjudul Al-Kitab Al-Tauhid yang membahas tentang taklid dalam hal beriman. Yang kedua, model Al-Imam Abi Al-Hasan bin Ismail Al-Ash'ari menulis buku berjudul Muqamat Al-Islamiyin yang membahas tentang perbedaan pendapat umat Islam dalam bidang kepemimpinan. Dan yang ketiga, model Abad Al-Jabbar bin Ahmad yang menulis buku yang berjudul Syarah Al-Usul Al-Khamsah yang membahas tentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dan model yang terakhir, model Al-Ghazali menulis buku Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad membahas tentang pentingnya ilmu dalam agama. Selanjutnya adalah penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan ada 3. Model Abu Zahrah menulis buku yang berjudul Tarikh Al-Mazahib yang membahas tentang pertentangan perbedaan aliran. Dan selanjutnya model Ali Mustafa Al-Ghurabi menulis buku yang berjudul Tarikh Al-Firaq
yang membahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu kalam. Ialah tasawuf. Tasawuf sendiri dapat kita definisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dalam sudut pandang makhluk yang terbatas, dan jika sudut pandang digunakan sebagai manusia adalah makhluk bertuhan, tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tasawuf sendiri pada intinya ialah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh hidup duniawi, selalu dekat dengan Allah sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak mulia. Tasawuf secara hakiki memasuki fungsinya dalam mengingatkan kembali manusia siapa ia sebenarnya, yang berarti manusia dibangunkan dari mimpinya yang ia sebut kehidupannya sehari-hari, dan bahwa jiwanya bebas dari pembatasan-pembatasan penjara khayali egonya. Itu yang memiliki timbangan objektif di dalam apa yang disebut kehidupan dunia menurut bahasa keagamaannya. Dapat kita simpulkan juga bahwa tasawuf ini merupakan upaya penyucian diri dari hal-hal yang dapat melalaikan manusia dari kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, sehingga ia tidak lagi diperbudak oleh nafsunya sendiri yang memalingkannya dalam mengingat penciptanya. Selanjutnya adalah model tasawuf. Model tasawuf dibagi menjadi 3. Yang pertama, model tasawuf Mustafa Zohri yang menulis buku berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf yang membahas tentang kunci mengenal Tuhan. Yang kedua, model Harum Nasution yang menulis buku berjudul Filsafat yang membahas tentang ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, model Sayyid Hussein Nasr yang menulis buku tentang ilmu tasawuf dulu dan sekarang yang membahas tentang ilmu tasawuf dan pengutuhan manusia. Yang terakhir ialah politik Islam. Jika kita dengar kata politik, pasti tidak terlepas dari urusan negara ataupun rakyat, ya kan? Sedangkan di sini politik Islam, pengertian politik Islam dalam pandangan syara ialah realitinya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat sendiri. Adapun menurut beberapa pendapat, menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemikir politik Islam pernah menulis kitab Siyasah Asy-Syari'iyah bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama, di mana agama tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya politik. Itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah, seorang pemikir politik Islam. Politik Islam sendiri dalam bahasa Arab dikenal sebagai syiasyah. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Oke, dan pengertian politik Islam dari segi Ibnu Qayyim ialah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya juga. Kemudian model yang terakhir yakni model politik Islam. Model politik Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, model Muhammad Syafi'i Ma'arif yang menulis buku berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan yang membahas tentang memecahkan masalah-masalah modern. Dan yang terakhir adalah model Hari J. Benda yang menulis buku berjudul Bulan Sabit yang membahas tentang Islam di Pulau Jawa.